Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca terlebih dahulu surat yang akan kita kaji, yaitu surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bertatap muka, berjumpa kembali di majlis yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam keadaan kita beriman, dalam keadaan sehat walafiat. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Karena tidak setiap hambanya mendapatkan nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di antara hamba-hamba lainnya yang memasuki waktu pagi, waktu sore dalam keadaan beriman, dalam keadaan masih beriman kepadanya, dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan hati dan fikiran kita tertuju kepadanya. Tidak ada yang kita pikirkan sebelum segala sesuatunya adalah kita
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan pilihan Allah. Ya. Sama sekali bukan karena kehendak kita. Kalaupun kita berkehendak, itu pun juga karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkannya. Alhamdulillah kita bertemu di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan hati kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim. Yang ini merupakan nikmat terbesar dalam kehidupan seorang muslim, yang patut untuk kita syukuri bersama. Kemudian nikmat lainnya yang patut untuk kita syukuri adalah nikmat sehat, ya, wal afiat, ya, nikmat kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, ya, membaca firman Allah, ya, mengkaji serta menghayati, ya, makna yang terkandung di dalamnya. Ini juga merupakan nikmat terbesar setelah nikmat iman, ya, di mana tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Ada yang saudara kita, ya, bangun di pagi hari atau memasuki waktu pagi dan memasuki waktu sore dalam keadaan Allah uji dengan sakit, Allah uji dengan waktu yang sempit, ya. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Adapun kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih, ya, ya, untuk memasuki waktu paginya dan sore harinya dalam keadaan beriman, ya, dalam keadaan sehat walafiat, memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk tafaqquh fid din. Ya. Ini juga merupakan nikmat besar yang kita patut syukuri. Memang, ya, dalam menjalaninya ada yang tidak mudah, ya, capek, letih, ya. Tetapi itu merupakan, ya, rasa letih, ya, capek yang tidak ada bandingannya, ya, dengan rasa letih capeknya orang lain. Maksudnya begini, selama kita capeknya, letihnya dalam ketaatan kepada Allah, dalam beribadah kepadanya, ya, kita capek, kita letih, sebagaimana orang-orang yang bermaksiat kepada Allah juga mereka capek. Tapi capeknya beda, letihnya beda. Ya. Tubuh kita capek, letih, tetapi ya dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini capek yang nikmat gitu, ya. Nikmatnya capek itu capek dalam beribadah kepada Allah, ya. Jadi kalau kita merasa capek dalam beribadah, ya, bersyukurlah karena itu capek yang nikmat tadi, ya. Ya. Alhamdulillah dengan rasa capek itu kita bisa merasakan nikmatnya, ya, istirahat, ya. Allah berikan kesempatan kita untuk istirahat, kita bisa menikmati istirahat kita. Ya. Tidurnya orang capek dengan tidurnya orang yang tidak capek beda, Pak, ya. Sebagaimana makannya orang yang lapar dengan yang tidak lapar, ya, jauh berbeda. Makanya, ya, dikatakan, ya, di dalam kehidupan dunia ini insaf, ya, berletih-letihlah. Fa inna ladzizal 'aishi fin nasab. Insab fa innal ladzizal 'aishi fin nasab. Berletih-letihnya dalam kehidupan ini karena kelezatan hidup ini, ya, ada dalam rasa letih, rasa capek. Ya, sebagaimana tadi nikmatnya tidur, ya, bagi orang yang letih, ya. Nikmatnya makan bagi orang yang lapar. Walaupun yang dimakan sederhana, tetapi karena dia lapar, ya, maka
nasi dan kerupuk saja gitu ya, ungkapannya begitu, atau terasa nikmat. Kenapa? Karena lapar. Nah sama, nikmatnya ibadah kita nanti akan terasa ketika telapak kaki kita masuk ke dalam surga. Rasa letih yang kita rasakan di dunia ini tidak ada apa-apanya, hilang begitu saja. Namanya seseorang masih di dunia, ya letih, capek itu biasa. Tetapi ingatlah bahwa di balik kesulitan, ya, di balik rasa letih, capek, ya, kita dalam menjalani hidup ini, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka talabul ilmi ini, itu ya, akan kita rasakan manisnya, akan kita rasakan lezatnya, ya, nikmat istirahat kita nanti ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Alhamdulillah, kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita meneladani beliau, ya, dan para sahabatnya, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan nikmat yang patut untuk kita syukuri. Intinya, betapa banyak nikmat yang bisa kita sebut-sebut, ya. Dan itu rasanya waktu kita tidak cukup untuk menyebut semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghitungnya saja kita tidak akan mampu. Terlalu banyak nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di kesempatan yang lalu, ya, pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, di mana di ayat tersebut Maliki Yaumiddin, ya, ada nama Allah Subhanahu wa taala, ya, Malik kalau dibaca dengan, ya, pendek, atau sifat Allah Subhanahu wa taala Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kita telah mengambil faidah, ya, dari ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik zat, ya, yang atau sempurnanya zat yang memiliki kekuasaan yang mutlak dan hakiki. Kita mengambil pelajaran bahwa betapapun manusia itu berkuasa, namun kekuasaannya itu terbatas. Ya. Tidak sebagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak dan abadi. Makanya bagi orang yang berkuasa, ya, entah itu ada di kekuasaan tertinggi maupun di kekuasaan terendah sekalipun, hendaknya tidak semena-mena dengan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Jangan berbuat zalim kepada orang yang ada di bawah kekuasaannya. Karena kekuasaan makhluk itu tidak mutlak, ya, tidak abadi, ya, sebagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sementara. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah untuk memberikan kekuasaan ini kepada siapapun dan mencabutnya dari siapapun. Itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan orang itu berkuasa, dan Allah berkehendak pula menjadikan manusia itu dikuasai. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'
wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Ya. Malikul mulki. Ya. Yang memiliki kekuasaan yang mutlak dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, karena kekuasaannya tidak hanya di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya sampai di akhirat. Bahkan yang paling berkuasa di akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan. Yaitu faedah yang kita ambil di kesempatan sebelumnya, termasuk juga dari kata ad-din, ya. Yaumuddin, hari pembalasan, ya. Dinamakan dengan ad-din, yang bermakna yaumul jaza, hari pembalasan. Karena memang hari kiamat adalah hari di mana setiap amalan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan yang bisa kita jadikan prinsip atau pegangan kaitannya dengan kata-kata ad-din ini, yaitu kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Yani kama ta'malu tujaza. Sebagaimana kau berbuat, kau pun akan dibalas sesuai dengan perbuatan. Sebagaimana kau berlaku, kau pun akan diperlakukan. Ini ya kaitannya bukan hanya sekadar sesama manusia, sesama makhluk. Ya, sesama makhluk saja, Bani Adam yang mulia. Ya, bukan yang nista. Ya. Sesama kita saja, ya. Sesama Bani Adam saja, ketika seseorang memperlakukan saudaranya dengan baik, maka dia pun akan diperlakukan dengan baik. Bahkan bisa jadi lebih baik, ya, dari apa yang dia lakukan. Itulah sudah menjadi tabiat watak Bani Adam seperti itu. Ya. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala selewengkan hatinya, atau telah digoda oleh syaitan sehingga dia menjadi anak cucu Adam yang nista, yang zalim, ya, keluar dari kemuliaannya. Ini kita berbicara kaidah ini kalau hubungannya dengan sesama manusia, itu sebagaimana dikatakan in anta akramtal karima malaktahu. Jika kau memuliakan orang yang mulia, maka engkau seakan-akan menjadi miliknya, atau seakan-akan engkau akan memilikinya. Ya. Wa in anta akramtal laima tamarrada. Namun sebaliknya, jika kau memuliakan orang yang laim, ya, lawannya dari karim, maka orang yang laim tersebut itu lupa diri, ya, justru akan membalas seperti orang air susu dibalas dengan air tuba, ya, begitulah. Nah Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Adam, dan Bani Adam yang karim, yang mulia, ketika dia diperlakukan dengan baik, ketika dia dimuliakan, dia akan membalas dengan kemuliaan pula, lebih bahkan. Ya. Ketika diucapkan kepadanya Assalamualaikum, tahiyat, maka dia akan menjawab Waalaikumsalam, atau bahkan lebih Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi demikianlah, ya, seorang muslim ketika diucapkan. Jadi bukan ketika diucapkan Assalamualaikum, ya, tidak menjawab salam. Ini yang paling
paling ringan mungkin ya. Orang mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah, ini belum lagi ya amalan-amalan lainnya yang lebih besar ya. Kemuliaan-kemuliaan yang lainnya yang lebih besar ya daripada sekedar salam. Ya. Wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria. Ya, tersenyum kepada. Ini sedekah sendiri ya, kebaikan dari saudara kita. Dibalas dengan senyuman. Ya, seperti itu kan. Maka kadang kita patut mempertanyakan, ini saudara saya atau bukan ya. Saya senyum kok malah merengut gitu ya. Malah metat-metat ini. Ada salah apa saya gitu ya. Ya kadang kita sampai seperti itu. Ini dalam hal hubungan sama muslim. Ketika orang mengucapkan salam, orang melemparkan senyuman, ya, seorang muslim yang hakiki, yang benar, dia akan membalasnya. Ya. Dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik tentunya. Karena dia adalah orang yang karim. Tapi kalau umpamanya orang yang laim sebaliknya, maka ya dia lihat siapa ini datang-datang salam-salam. Curiga saja ini. Wah, jangan-jangan ada maunya ini. Mau ngutang atau mau apa ini kok? PDKT ini ada. Penuh dengan kecurigaan. Ya. Padahal kalau senyum ya dibalas senyum saja gitu ya. Atau diucapkan salam, dia jawab salamnya. Ini kalau hubungannya sesama manusia saja pada umumnya demikian. Ya. Berlaku kama tadinu tudan. Ya. Sebagaimana kau berbuat, kau pun akan dibalas. Ya. Al jaza'u min jinsil amal. Ya, kaidah lainnya di sini bahwa balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Ya, sebagaimana perbuatan yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Ya. Karena sejatinya kebaikan itu yang kita lakukan itu adalah kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Walaupun mungkin orang yang kita perlakukan dengan baik tidak membalasnya, tapi Allah pasti akan membalasnya. Sebagaimana perbuatan buruk, sebagaimana perbuatan yang zalim kepada orang lain, kepada saudara kita, walaupun saudara kita tidak membalasnya, Allah akan membalasnya. Nah, jadi di sini kaitannya bukan hanya sekedar sesama hubungannya sesama manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, amal saleh, ya, maka Allah pun pasti akan membalasnya. Ya, tidak ada amal saleh yang sia-sia. Walaupun itu amalan yang ringan, yang mungkin akan dianggap biasa oleh orang lain. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, salam, ya, senyum, itu kan biasa kelihatannya. Tapi jangan kita menganggap itu sesuatu yang remeh. Kalau itu sesuatu yang ma'ruf, di antara faedahnya juga anjuran kepada setiap hamba agar ya memperhatikan amalnya. Ya. Beramal tidak na'budu iyyaka, tetapi apa? Iyyaka na'budu. Ya, jadi bukan kami menyembah hanya kepadamu kalau diartikan dalam bahasa kita. Tapi hanya kepada engkaulah kami menyembah. Ini ada redaksi yang berbeda. Di dalam ayat ini ya, maf'ul bihinya didahulukan.
Iyyaka, hanya kepada Engkaulah. Na'budu, kami menyembah. Ya. Ini ya, dari redaksi ini kita dapat memahami di sini ada al-hasr, ya, pembatasan. Ya, bahwa la na'budu illa iyyak. Maknanya jadi apa? La na'budu illa iyyak. Kami tidak menyembah kecuali hanya kepadamu. Ya. Itu akan berbeda kalau redaksinya na'budu iyyaka. Ya. Itu na'buduka iyyaka ini akan berbeda maknanya. Makanya di sini redaksinya iyyaka na'budu gitu. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Menyembah artinya kita merendahkan, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Ya. Menghinakan diri dengan sebenar-benarnya. Itulah hakikat penghambaan, ya, ibadah, ubudiyah, di mana kita akan mendapati orang-orang yang beriman itu meletakkan anggota tubuh yang paling mulia, yaitu wajahnya, di tempat di mana kaki itu berpijak, sebagai bentuk tadhallulan, ya, dhullan lillahi azza wa jal, ya, sebagai bentuk menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud di atas tanah, ya. Ya mungkin kalau kita sujudnya ya di atas sajadah gitu ya. Ya. Ya sesekali nanti sujudnya apa di tanah gitu ya, biar merasakan apa namanya penghinaan diri kita. Ya. Hanya ada keutamaan salat di tanah lapang gitu. Di tanah yang lapang yang suci tentunya. Ya. Kemudian ketika kita menempelkan wajah kita ke tanah, ada tanah nih yang melekat di wajah kita. Di situ kita merasakan ya bahwa ya anggota tubuh yang paling mulia saja itu kita tempelkan ke tanah dalam rangka menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu hal yang semacam ini tidak mungkin diberikan, diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang muslim bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin tidaklah menghinakan dirinya di hadapan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dia menghinakan diri. Itulah hakikat ubudiyah sebenarnya. Ya, ketika seseorang itu ya dalam sujudnya dia merasa dirinya rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat ubudiyah. Jadi agar selaras dengan ucapan kita iyyaka na'budu, maka ketika seorang mukmin bersujud ya, itu ada rasa penghinaan diri. Dia merasa dirinya dina ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu mencakup setiap perbuatan ya yang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan setiap apa yang dilarangnya. Ya. Karena kalau seorang beribadah kepada Allah, ya, perbuatannya menyelisih perintahnya, malah justru mendatangi apa yang dilarangnya, maka tidak dapat dikatakan dia seorang yang abid, seorang yang beribadah. Ya, bagaimana mungkin seseorang dikatakan beribadah kepada Allah kalau perintahnya dilanggar, larangannya justru dilakukan? Ya, maka dia bukan abid sejati, ya, bukan hamba Allah sejati. Ya, hamba al-abd, ya, Abdullah. Hamba Allah atau Abdullah yang sejati itu adalah seseorang yang menepati
atau melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang disembah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di dalam beribadah selain ada unsur menghinakan diri di hadapan Allah, maka konsekuensinya dia harus menyesuaikan ya perbuatannya, perkataannya ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sesuai dengan yang diperintahkan, dan meninggalkan setiap apa yang dilarangnya. Jadi harus sesuai antara ya perasaan ya hatinya yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian perilakunya, ucapannya, tindak tanduknya itu juga sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, di dalam seseorang itu beribadah yang dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu seseorang tidak mampu untuk melaksanakannya kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi di sini bahwa seseorang ketika dia merealisasikan ubudiyahnya kepada Allah, itu dia tidak dapat merealisasikannya kecuali itu karena pertolongan dari Allah. Ya. Sama sekali bukan karena kemampuan dan kehebatan dirinya. Ya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa seseorang di dalam merealisasikan ubudiyahnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali bukan karena kemampuan dan kehebatan dirinya. Sama sekali. Tetapi itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya setiap kita menyadari hal itu. Bahwa ibadah yang kita kerjakan, ya, yang kita lakukan ini di dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, itu sama sekali bukan karena kemampuan diri kita, kehebatan diri kita. Ya. Kalau Allah tidak menolongnya, ya, tidak menolong diri kita, maka kita tidak akan mampu melakukan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu, setelah iyyaka na'budu, penggalan ayat berikutnya apa? Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau pula lah kami isti'anah. Ya, apa itu isti'anah? Memohon pertolongan, meminta pertolongan. Jadi ini kalau kita lihat redaksinya begitu selaras. Ya. Jadi setelah kita mengucapkan iyyaka na'budu, apa? Wa iyyaka nasta'in. Jadi ini ada hubungan yang sangat erat antara ibadah dan isti'anah. Antara apa jemaah? Ibadah dan isti'anah. Ya, karena seseorang tidak akan mampu beribadah hanya kepada Allah. Seseorang tidak akan mampu merealisasikan ibadah kecuali itu karena pertolongan dari Allah. Makanya ketika seorang hamba membaca ayat ini, seakan-akan dia mengikrarkan bahwa ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah. Iyyaka na'budu. Dan dia sadar akan kelemahan dirinya, akan kehinaan dirinya dalam merealisasikan ubudiyahnya, ibadahnya pun itu karena pertolongan dari Allah. Makanya setelah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau pula lah, ya, kepada Engkau jualah juga kami memohon pertolongan. La nasta'inu illa iyyaka 'alal ibadah wa ghairiha. Ya, kita tidak memohon pertolongan kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Ya, di dalam menjalankan ibadah ini dan yang lainnya. Ya. Jadi isti'anah ini, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Pertolongan di dalam kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala
agar kita bisa beribadah kepadanya, ya. Dan juga yang lainnya, ya. Dalam beribadah saja kita hanya memohon pertolongan kepada Allah, apalagi yang lainnya yang bukan dalam rangka ibadah. Jadi kan ada ibadah, ada adah. Ya. Ada ibadah, jadi ada. Kita ini hidup ini ada yang bersifat ibadah, walaupun kita niatkan semuanya ibadah gitu ya Pak ya. Tapi kalau dibagi menjadi dua, ada yang itu ibadah, ada yang adah, ya. Seperti makan minum kita, itu ada yang ibadah, ada yang adah, ya. Kita bersuci, kita mandi gitu ya. Ya, itu kan ada yang bersifat ibadah, ada yang adat istiadat gitu, ada kebiasaan maksudnya, ada. Nah, maksudnya di dalam ibadah maupun ada, kita tetap membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam meminta pertolongan itu, ya, di sini tidak boleh kita meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang tidak akan dapat mengerjakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dia, ya, harus memasrahkan sepenuhnya, ya, bertawakal hanya kepadanya di dalam masalah ini. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah tafsir dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita ikuti kumandang adzan terlebih dahulu, ya, nanti kemudian kita ambil faidah, ya, beberapa faidah dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan.
Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua faedah dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu ikhlasul ibadah wa ikhlasul isti'anah. Jadi kita memurnikan, mengikhlaskan ibadah dan mengikhlaskan isti'anah. Dua faedah ini ya kita mengambilnya dari redaksi ayatnya, di mana objeknya itu didahulukan ya sebelum apa? Subjeknya, amilnya. Ya, di mana kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, ya, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ya, di sini redaksinya ya memberikan isyarat kepada kita pembatasan, ya, bahwa di dalam beribadah, di dalam isti'anah itu mutlak harus kita lakukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu. Tidaklah kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita isti'anah, memohon pertolongan, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua faedah dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dua faedah yang besar yang bisa kita jadikan prinsip dalam hidup kita. Ya, kalau kita renungi betul ayat ini, maka insyaallah ya hidup kita akan mudah dengan izinnya. Hanya saja mungkin muncul pertanyaan. Kalau ikhlasul ibadah, iya, memurnikan ibadah itu memang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di dalam meminta tolong, ya, kalau bahasanya memohon pertolongan atau minta tolong, bukankah tidak hanya kepada Allah, kita boleh minta tolong kepada selain Allah? Ya. Sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah. Artinya di situ ada unsur apa? Isti'anah. Ada yang menolong, ada yang ditolong. Ya. Ini ayat ini menetapkan bahwa ma'unah, pertolongan itu dapat diraih atau dapat diminta kepada selain Allah. Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Jadi ketika Nabi SAW menjelaskan ya tentang sedekah, ya, jadi seseorang yang kau bantu dalam kendaraannya, ya mungkin diantarkan atau mengangkatkan barangnya ke kendaraannya, ya, itu terbilang sedekah. Ya, artinya di sini ini juga menetapkan bahwa ya pertolongan itu ya tidak hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang juga bisa memberikan pertolongan kepada saudaranya. Maka di sini ada hal yang harus kita pahami tentang kaitannya dengan isti'anah ini. Memang secara mutlak isti'anah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan itu ya tidak boleh dilakukan kecuali hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini isti'anah itu ada dua macam. Yang pertama isti'anatut tafwid. Ya, ini yang barusan kita sampaikan itu adalah isti'anah tafwid. Yang satu lagi adalah isti'anah musyarakah. Jadi isti'anah itu ada dua. Maka ketika mungkin seorang tua, orang tua maksudnya, orang tua meminta tolong anaknya, tolong ya, itu tidak mengurangi isti'anah dia pada Allah. Selama minta tolongnya bukan dalam rangka ibadah kepada Allah. Ya. Dalam hal mungkin ada ya orang tua yang meminta tolong anaknya umpamanya, atau ya seseorang yang meminta tolong saudaranya pada sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya, dan itu bukan dalam perkara ya bukan dalam sesuatu yang itu hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu tidak mengapa. Ya.
tidak mengapa. Itu yang dimaksud dengan isti'anah musyarakah. Ya, bermakna musyarakah. Ya, bukan isti'anah tafwid. Nah, yang kita maksud bahwa isti'anah, ya, la nasta'inu illa iyyaka 'alal ibadah wa ghairiha wa iyyaka nasta'in, itu dalam perkara yang itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu. Ya. Isti'anah dalam beribadah, ya. Maka kita meminta tolong dalam beribadah yang itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh minta tolong kepada selainnya. Ya. Jadi kita tidak boleh menyandarkan sesuatu yang itu mutlak, ya, prerogatif Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita minta kepada selainnya. Ya. Ini yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan isti'anah tafwid. Ya, kita meminta pertolongan untuk sesuatu yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu menolong kita. Maka itu namanya isti'anah tafwid. Adapun isti'anah yang bermakna musyarakah, ya, isti'anah musyarakah, yang ini dibolehkan. Ya. Seperti, ya, tolong menolongnya sesama muslim dalam ketakwaan, ya. Seorang anak yang memberikan pertolongan kepada orang tuanya atau sesama saudaranya yang kesusahan, gitu, ya. Ya. Maka tatkala seorang yang butuh, ya, pertolongan saudaranya dalam hal yang itu bukan khusus Allah Subhanahu wa taala yang mampu menolongnya, maka itu diperbolehkan. Fahadhihi jaizah. Dengan syarat idza kana al-musta'anu bihi hayyan qadira 'ala al-i'anah. Jadi selama orang yang kita minta tolong itu masih hidup, ya, bukan sudah mati, ya. Siapapun dia, mau itu orang soleh, wali atau apa, kalau dia sudah mati, maka kita tidak boleh minta tolong kepada yang sudah mati. Dan syaratnya lagi apa? Ya, selain masih hidup, dia mampu untuk memberikan pertolongan. Jadi kita meminta tolong kepada orang yang mampu menolong kita, ya. Li'annahu laysa ibadah. Selama itu bukan juga dalam rangka ibadah. Seperti orang yang tadi tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, ya. Ya, membantu saudaranya yang mungkin untuk dia berbuat kebajikan dan menjaga ketakwaan ini, ya, dia ada kesulitan entah dalam hal mungkin materinya atau motivasinya, ya. Ketika saudara ini minta tolong kepada saudara yang lainnya agar dipenuhi kebutuhannya, agar dimotivasi, agar digandeng tangannya, maka saudara yang minta tolong ini tidak mengapa, karena itu bagian dari isti'anah musyarakah, ya. Baik. Nah, jadi meminta pertolongan kepada sesama makhluk itu boleh. Tapi apakah di setiap keadaan? Maka jawabannya tidak. Ya. Jadi karena di sini ada ketentuannya, jamaah. Ketika seseorang minta tolong kepada orang lain, maka itu hanya dibolehkan manakala orang yang dimintai tolong itu mampu untuk menolongnya, ya. Adapun orang yang dimintai tolong kalau tidak mampu menolongnya, maka ini tidak boleh, ya. Kalau seseorang minta tolong kepada orang lain dengan sesuatu yang orang lain itu tidak mampu, maka janganlah, ya, isti'anah atau meminta tolong kepadanya. Ya, karena, ya, contohnya seperti di sini, contohnya kepada orang yang mungkin yang sudah mati, ya, sudah di dalam kubur, ya, untuk mengabulkan hajatnya, ya, untuk memenuhi kebutuhannya, ya, ini tidak diperbolehkan. Karena orang yang di dalam kubur sendiri, yang sudah mati sendiri, dia sendiri butuh pertolongan. Masa kita minta tolong kepada orang yang dia sendiri butuh pertolongan, ya. Ini kita minta pertolongan, ya, dalam hal yang dibolehkan kepada sesama makhluk, boleh-boleh saja, selama orang tersebut masih hidup dan mampu untuk menolong kita, ya. Kemudian kita juga tidak, ya, boleh sedikit-sedikit minta tolong, gitu,
Ya. Jadi minta tolong kepada sesama kita, ya, pada hal yang dibolehkan, ya, pada sesuatu yang dibolehkan itu juga sebaiknya yang lebih utama tidak. Jadi ketika yang lebih utama ketika kita sedang butuh saja. Ketika kita tidak sedang butuh, ya, kita tidak membutuhkan pertolongan, maka jangan sedikit-sedikit minta tolong. Ya, karena dengan sedikit-sedikit minta tolong nanti kita isti'anah kepada Allahnya akan berkurang. Ya. Tetapi kalau kita tahu orang yang kita mintai tolong dia senang kalau kita minta tolong kepadanya, tidak mengapa. Ya, kita minta tolong kepadanya. Ya, dalam rangka menyenangkan hatinya. Ya, menyenangkan hatinya karena ya kita orang yang kita minta tolong itu merasa dianggap. Ya. Namanya ada orang begini, Pak. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang sama saya, ya. Minta tolong enggak apa-apa gitu ya. Nah, dan kita ketika minta tolong itu ya dalam keadaan butuh saja. Kalau memang kita tidak butuh, kita tidak minta tolong kepadanya. Kita lakukan sendiri ya. Kita minta tolongnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita qadarullah banyak butuhnya ini ya. Banyak butuhnya. Dan kebetulan orang yang kita minta tolong senang kalau kita minta tolong kepadanya ya. Bahkan justru kadang tersinggung kalau kita minta tolongnya kepada orang lain. Tidak mengapa. Ini juga tidak mengapa kita minta tolong kepadanya dalam rangka apa? Memasukkan rasa bahagia kepadanya atau menyenangkan hatinya. Maka yang demikian ya, ini tidak berdosa. Ya, di sini diterangkan oleh muallif ya. Bagi orang yang demikian keadaannya, maka dia tidak berdosa ya, selama ya dia meminta tolongnya ya karena kebutuhannya dan orang yang dimintai tolongnya mampu untuk menolongnya. Baik. Demikian ya, inilah dua macam isti'anah. Yang pertama isti'anah tafwid dan yang kedua isti'anah bima'na al-musyarakah. Ya, semoga kita dapat memahami hal ini dengan sesama. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.